Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nama saya Okta dari Ilkom UAI. Video tadi adalah gambaran tentang penggunaan elemen grafis di Adobe Illustrator. Oke, kalau dari namanya saja, Adobe Illustrator ini sepertinya untuk ilustrasi aja ya, padahal enggak juga. Adobe Illustrator adalah perangkat grafis basic sekali untuk penggunaan tipografi dekoratif, kemudian bentuk-bentuk dekoratif lainnya, lalu logo, tekstur, sampai pembuatan elemen aplikasi dan website. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut tentang penggunaan tools-tools di Adobe Illustrator. Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu tentang tools dari Adobe Illustrator. Di Adobe Illustrator sendiri memiliki beberapa tools utama seperti Pen Tool, kemudian ada Shape Tool, Alignment, ada Pathfinder, kemudian Management Layer. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu dari Path. Path ini pengertiannya adalah pembuatan garis dari titik satu ke titik lainnya dengan menggunakan metode berjalur seperti ini. Di sini saya akan membuat path yang sifatnya dari garis satu ke garis lainnya. Tapi di teknik selain itu, path ini bisa membuat curve seperti ini. Oke. Selain pembuatan path pada pen tool, kita bisa juga menggunakan pencil tool dan brush tool. Konsep dari pencil tool dan brush tool ini hampir sama. Ya, di sini kita bisa menggunakan tools paint brush tool seperti ini. Bentuk dari hasil gambarnya sendiri pun memiliki karakteristik yang sama dengan pen tool, yaitu memiliki jalur yang saling berkesinambungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang shape tool dan pathfinder. Di sini ada beberapa shape yang disediakan oleh Adobe Illustrator seperti rectangle tool, ellipse tool, polygonal tool, star tool, sampai line segment tool. Ini adalah vektor-vektor geometris yang standar. Tapi kita bisa mengubahnya juga dengan mengatur anchor point-nya seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk shape sendiri memiliki beberapa elemen. Itu diantaranya ada fill dan stroke, yang juga bisa kita atur bentuknya seperti apa. Untuk fill sendiri, ini bisa kita atur pewarnaannya di sebelah sini. Ada color picker. Oke. Kemudian untuk mengatur stroke-nya sendiri, kita bisa memperhatikan bagian di sini ada cap, corner, line stroke. Ini beberapa contoh hasilnya. Untuk line stroke to outside, dia akan menghasilkan stroke yang di luar dari garis handle-nya itu sendiri. Selanjutnya untuk stroke sendiri, kita bisa mengatur dash line, di mana si vektor ini garisnya terpisah-pisah dari dash, dan gap-gapnya ini bisa kita pisah-pisahkan seperti ini. Nah, perbedaannya yang di sebelah sini, yang lain ini adalah membentuk garis. Pilih cap cornernya yang di sebelah sini, kemudian untuk dash line sendiri pilih cap dan cornernya yang rounded seperti ini. Maka mereka akan membentuk bentuk yang berbeda. Oke. Setelah pembuatan dari shape-shape tadi, kita bisa membuat gabungan atau irisan dari shape tadi. Seperti contohnya ini. Jika saya ingin memberikan gambaran untuk irisan dari shape tadi, kita bisa menggunakan tools yang ini, Interest. Dan jika ingin menggabungkannya,
kita bisa menggunakan unite. Maka mereka akan membentuk bentuk yang baru. Oke. Setelah pembuatan struk tadi, kita bisa mengatur outline-nya dengan outline smoothing, outline rounded, dan light whiting-nya kita bisa atur. Seperti misalkan ini. Jika kita perhatikan di sini ada titik yang kurang enak dilihat, itu kita bisa rapihkan dengan rounded. Menarik titik anchor point-nya di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada outline smoothing. Untuk outline smoothing sendiri, kita bisa mengatur anchor-nya ini dengan mengatur titik handling-nya. Oke. Selanjutnya untuk light whiting, pada umumnya untuk ilustrasi sendiri ada yang namanya penekanan yang lebih ditekan atau tidak terlalu ditekan dalam pembuatan ilustrasi. Kita bisa mengaturnya dengan tools white tool atau shift W. Kita ambil titik di sini, kemudian tarik. Ya, seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya ada alignment tool. Alignment tool sendiri ini untuk meratakan objek. Kita bisa memilih salah satu dari opsi acuannya, seperti align to selection. Ini untuk mengacu pada sesama objek. Kemudian ada align to key object. Misalkan kita pilih salah satu dari key object yang kita kunci, dia akan meratakan sesuai objek yang kita kunci. Kemudian ada align to artboard. Kita meratakan objek yang mengacu pada tepi dari artboardnya. Ya, seperti ini. Oke. Selain itu, kita juga bisa meratakan jarak antara satu objek ke objek lainnya menggunakan distribute object. Kita bisa pilih salah satu dari tools ini. Ya, seperti itu. Nah, tools-tools tadi itu adalah tools basic sekali. Jadi, kita harus mengimprovisasi tools-tools tadi dan membiasakan untuk mengenal dari logika-logika tools tadi supaya kita terus bisa mengembangkan desain-desain yang akan kita hasilkan nanti. Adobe Illustrator ini banyak digunakan sampai final artwork seperti media cetak atau kemasan. Tetapi tidak jarang kalau software ini digunakan juga untuk pendukung-pendukung software lainnya. Seperti misalkan kompilasi elemen visual vektor dengan foto di Photoshop, kemudian pembuatan ilustrasi untuk animasi dengan After Effects-nya, dan ilustrasi sampai ikonnya untuk website atau aplikasi. Nah, kemudian aset-aset tersebut harus diolah kembali di softwarenya masing-masing. Oke, baik. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.